ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puji tentu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam yang hadir untuk membawa kita umatnya sebagai umat rahmatan lil alamin. Yang mana dalam Islam jamaah rahimakumullah mengatur bukan hanya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah, tapi juga lebih luas dari itu. Islam mengatur kita tata cara kita bermuamalah sesama manusia. Lebih luas lagi, Islam juga mengatur bagaimana kita bernegara, bagaimana kita melaksanakan untuk melangsungkan ekonomi yang tangguh. Semua ada dalam Islam dan itu semua ada dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita melihat salah satu hal yang Al-Quran menyampaikan, yang bukan hanya disuruh kita nanti berinfak. Dalam bulan Ramadan ini adalah salah satunya adalah syahrul infak atau syahrul shadaqah. Kita untuk memperbanyak infak dan memperbanyak shadaqah. Namun jamaah rahimakumullah, sering nanti dalam memberikan infak ini juga kurang tepat sasaran. Islam juga mengatur bagaimana sasaran yang tepat itu. Karena sesungguhnya ibadah jamaah rahimakumullah, apapun yang kita lakukan dengan niat karena Allah itu adalah ibadah. Makanya dalam satu waktu, katakanlah saat ini banyak hal yang bisa kita lakukan, itu ibadah. Tapi ingat, yang paling prioritas saat ini adalah kita beriktikaf dan mendengarkan khutbah. Jadi selalu nanti Islam menyampaikan bagaimana skala prioritas antara satu dengan yang lain. Sidang jamaah rahimakumullah, pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kemana kami akan menginfakkan harta kami? Kemana kami berikan?" Berkaitan dengan itu turunlah ayat 215 surah Al-Baqarah yang berbunyi, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan dan kemana mereka akan infakkan. Jamaah rahimakumullah, setiap ayat yang dimulai dengan yas'alunaka atau yas'aluka, itu bermakna ayat tersebut ada asbabun nuzul, ada sebab turunnya ayat tersebut. Nah, dalam hal ini bagaimana Islam? Kita coba akan melihat jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin." Kemudian dilanjutkan bahwasanya yang diberikan infak itu adalah sesuatu yang terbaik dan yang baik. Infak itu memberikan sesuatu, walaupun nanti maknanya kita tidak bahas di sini bagaimana antara infak dan sedekah dan seterusnya. Tapi kita tidak memberikan sesuatu yang biasa-biasa saja. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Yang kita berikan jamaah rahimakumullah, jangan sampai
Kita saja tidak sanggup melihat, habis itu kita berikan kepada orang lain. Itu bukan infak namanya. Banyak kita lihat dalam bulan Ramadan ini, karena ada baju yang 5 tahun yang lalu tidak terpakai, kita berikan, bagus. Memang bagus kita berikan, cuma ingat, itu bukan infak yang sesungguhnya. Kenapa? Karena memang kita juga tidak butuh lagi. Bahkan nanti dalam Al-Quran bagaimana tingkatan infak yang tertinggi, kata Allah ada dalam awal juz 4. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita tidak akan bahas panjang lebar tentang infak. Yang menarik adalah bagaimana selanjutnya Allah mengatur tingkatan itu kepada manusia supaya jelas siapa duluan yang berhak untuk diberi. Karena jamaah rahimakumullah, kita berikan sesuatu kepada orang, salah orang juga salah. Yang lain juga syirik nanti, yang lain juga pengen. Bahkan nanti bisa timbul fitnah. Kenapa? Karena yang kita bantu cuma satu, yang lain tidak. Misalnya ada keluarga suami dan istri. Kita berikan kepada keluarga istri, keluarga kita yang suami juga marah. Kenapa yang sana terus yang diberikan, ini tidak? Kita lihat bagaimana sesungguhnya pedoman. Patron yang mana hari ini jamaah rahimakumullah, kita umat muslim, kita orang beriman, lagi semangat berinfak di bulan syahrul sadaqah, syahrul infak yang luar biasa ini. Apa prioritas pertama? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Yang pertama adalah kita berikan infak yang paling berhak adalah kepada kedua orang tua. Ustaz, bagaimana seandainya orang tua kami adalah orang kaya? Mereka cukup hartanya. Ingat, ini perintah Allah. Berikan yang terbaik kepada kedua orang tua. Kenapa jamaah rahimakumullah? Orang tua adalah orang yang tidak pernah ada kepentingan dengan kita. Tidak ada cerita seorang anak memberikan ke orang tua ada kepentingan embel-embel, ada sesuatu di balik itu, tidak ada. Sebaliknya juga orang tua demikian. Mereka ketika kita masih kecil memberikan sesuatu, menahan untuk dirinya untuk diberikan kepada kita. Alangkah baiknya jamaah rahimakumullah, bagaimana seorang anak, walaupun orang tua banyak yang memberikan, dia punya, tapi ingat, begitu bahagia, begitu terharu, senang, bukan main, ketika sesuatu diberikan oleh anak tercintanya. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada perintah kecuali memang di situ ada kemaslahatan yang luar biasa. Jadi yang pertama adalah kepada kedua orang tua kita. Jamaah rahimakumullah, walaupun nanti orang tua sudah tidak, mungkin mereka sudah duluan kembali kepada Allah, itu kita niatkan dengan cara yang lain. Walaupun nanti orang yang melakukan nanti ada ikhtilaf di sana, dia tidak niat, tidak mendapat apapun, tapi ingat, kita hanya berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengatasnamakan saja. Mudah-mudahan itu juga sampai. Karena kenapa yang kita lakukan hari ini, yang kita nikmati hari ini kesuksesan, ingat, tidak jauh daripada peran kedua orang tua kita. Mungkin mereka tidak berinfak saat itu untuk menyekolahkan kita. Mereka tidak memberikan, tidak wakaf saat itu untuk menyekolahkan kita kuliah kemana. Mereka sudah tiada. Ingat, tidak ada cerita terlambat. Sekaranglah bagaimana kita memperhatikan. Kita kirim doa, infakkan semuanya. Demi Allah. Hukum yang berlaku kepada mereka adalah tidak sama dengan hukum kita hari ini. Hukum berlaku kepada orang yang mati dengan orang yang hidup itu adalah beda. Jemaah rahimakumullah, ada permisalan kecil antara hukum dalam dunia ini, antara dunia dan akhirat ataupun alam barzakh. Sebagai contoh kecil, bagaimana seorang bayi saja, seorang bayi, janin, dalam kandungan seorang ibu, dia akan hidup dalam air ketuban. Dia akan hidup di sana. Apakah dia tidak punya hidung, tidak punya mulut? Ada. Tapi ingat, dia sangat bergantung pada tali pusar. Dia makan dari sana. Bahkan seorang bayi itu akan mengatakan, seandainya suatu hari tali pusar ini bisa putus, maka hidup saya akan selesai. Tapi apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Dalam hitungan beberapa detik, katakanlah setelah usia dia cukup 9 bulan untuk dilahirkan, keluar dia. Apa yang terjadi? Tali pusar diputus. Hukum Allah berlaku lain. Hidung berfungsi, mulut pun berfungsi.
Padahal beberapa detik sebelumnya hidung dia tidak berfungsi, mulut pun tidak berfungsi. Ingat, itu dalam satu alam. Hanya beda sedikit alam rahim itu dalam perut seorang ibu. Keluar saja hukumnya berbeda, jamaah rahimakumullah. Tidak butuh lagi tali pusar. Demi Allah, orang tua kita yang sudah duluan kembali kepada Allah, mereka sangat butuh satu hal amal soleh saja. Kenapa? Karena mereka tidak makan lagi seperti kita makan hari ini. Mereka tidak beroksigen, tidak menghirup nafas sebagaimana kita hirup hari ini. Mereka menunggu doa anak-anak yang soleh. Mereka menunggu doa-doa kita. Mereka menunggu di sana, terutama dalam bulan suci Ramadan. Itu adalah perintah Allah, makanya disematkan di awal. Sebelum memberikan kepada siapapun, falil walidaini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wal aqrabin. Kepada orang-orang dekat. Para ulama menjelaskan dekat secara darah dan juga dekat secara tempat tinggal. Jamaah rahimakumullah. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang keberhasilan dan kenikmatan yang kita dapatkan hari ini kecuali orang dekat-dekat kita. Tidak ada orang jauh sana tahu tentang kenikmatan kita, tidak ada urusan. Tapi demi Allah, hanya mereka yang tahu tentang keberhasilan kita, kemana kita pergi, apa yang kita dapatkan, itu orang dekat saja. Dekat secara nasab ataupun darah dan juga dekat dengan tetangga. Jamaah rahimakumullah. Itulah Islam, bagaimana melihat sedetail itu. Berapa banyak hari ini orang gagal dalam membina hubungan baik dengan kerabat. Apa yang terjadi? Berbagai macam pembunuhan, kriminal. Ternyata yang saham paling besar adalah orang dekat. Makanya biasanya ketika ada pembunuhan, ada apapun pidana yang terjadi, itu yang dicek pertama kalau dia punya suami atau istrinya dulu. Kemudian baru anaknya, kemudian baru lebih luas dari itu. Kenapa? Karena memang 90% faktor orang rusak, orang hancur gara-gara orang dekat. Baik dia maju dan dia terpuruk ada pada orang dekatnya. Sidang jamaah rahimakumullah, itulah bagaimana Islam melihat sesuatu yang luar biasa. Alangkah anehnya hari ini. Ada orang yang kenduri anak yatim. Kenduri dia. Bikin kenduri anak yatim 2.000 orang. Satu Aceh Utara, satu Luk Semawai diundang. Tapi padahal ada tetangganya kemarin pinjam duit 100.000 nggak dikasih. Ini apa ini? Ini bukan ibadah. Tapi ini adalah mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena memang ibadah sesungguhnya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan ibadah kecuali akan ada petunjuk di dalamnya. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita lihat. Bagaimana orang-orang dekat. Ini harus betul-betul clear kita perhatikan. Kalau seandainya kita punya infak apapun uang, setelah orang tua langsung lihat. Jangan pikiran dulu anak yatim yang di sana apa tidak. Lihat dulu yang samping. Ada tidak orang-orang dekat yang kita itu harus kita deketin terlebih dahulu. Baru kita berikan kepada orang yang selanjutnya lebih jauh dari itu. Sidang jamaah rahimakumullah. Karena waktu yang ketiga, baru kemudian masuk qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa banis sabil. Kemudian yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, baru yang ketiga adalah anak-anak yatim. Baru diperhatikan anak yatim. Makanya ada satu hal apabila ada seseorang yang tidak punya anak mengambil untuk tinggal di rumahnya ada anak yatim. Lebih baik dia harus memperhatikan dulu bagaimana anak orang yang terdekat terlebih dahulu. Anak adiknya, kakaknya atau sepupu dan seterusnya, baru nanti orang yang lebih jauh dari itu. Untuk apa? Ini semua itulah Islam. Bagaimana memperhatikan orang dekat. Termasuk kalau kita dalam jualan, dalam fikih namanya ada haqqu syuf'ah. Bagaimana ketika menjual sesuatu, itu jangan langsung dikomunikasikan ke publik atau ke koran. Tapi ingat, kita juga punya tetangga. Sampaikan dulu ke tetangga kita. Mau tidak beli ini, Pak? Ini mau nggak ngambil ini? Barangkali bermanfaat nanti perluasan dan seterusnya. Jangan langsung kita tempel ke koran bahwa saya menjual ini dan seterusnya. Tidak. Islam mengatur sampai ke sana itu diatur. Sidang jamaah rahimakumullah, itulah yang ketiga. Wal yatama. Kemudian selanjutnya apa? Wal masakin. Baru orang-orang miskin. Kemudian wabnis sabil dan ibnu sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan ingat, apapun yang kita lakukan dari kebaikan, sekecil apapun kebaikan, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan tersebut. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, melalui khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita betul-betul lagi melihat, mengintrospeksi diri kita. Apakah hari ini kita sudah melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah, atau ibadah kita lakukan sesuai dengan hawa nafsu yang kita inginkan?
Ini menjadi PR jamaah rahimakumullah. Sudah banyak hadis-hadis sahih yang menyampaikan bagaimana ada juga orang berinfak nanti di hari akhirat. Dia bahkan habis untuk dibuat untuk agamanya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala saat itu? Kamu berinfak bukan untukku, tapi untuk dikatakan kamu dermawan dan seterusnya. Sekarang kamu ambil pahalanya pada orang yang kamu harapkan tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, kita dalam bulan Ramadan ini mari kita terus memperbanyak infak, tapi dengan catatan kita lihat skala-skala prioritas, dan mari kita terus perbaik hubungan kita dengan orang tua. Banyak sekali dalam Al-Qur'an selalu yang disampaikan adalah hubungan baik dengan orang tua, karena memang ketika kita berhubungan baik dengan kedua orang tua, insya Allah akan banyak hubungan-hubungan lain yang lahir akan terjaga berkah dengan hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.